Manusia dan garis keturunannya adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan. Manusia sejak generasi ke generasi selalu melahirkan keturunan-keturunan yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa. Di era sekarang ini sudah bukan lagi hal yang langka apabila ada perkawinan lintas negara, ras, suku, dan sebagainya. Orang-orang dari Indonesia banyak yang menikah dengan orang dari luar negeri, dan orang-orang dari luar negeri banyak yang menetap dan tinggal di Indonesia. Namun sejatinya perkawinan lintas negara bukanlah hal yang baru di dunia ini. Perkawinan semacam ini sudah ada sejak zaman dulu. Di zaman itu kita mungkin tidak begitu peduli dan mungkin tidak memperkirakan kalau keturunan yang lahir dari pernikahan lintas negara ini akan menjadi sosok yang justru berjasa bagi negara. Jasa yang saya maksud di sini adalah pada bidang olahraga, sepak bola. Di dunia sepak bola sudah menjadi hal yang wajar apabila seorang pemain memiliki darah keturunan dari beberapa negara, maka dia bisa memilih salah satu negara tersebut untuk dia perkuat. Hal ini juga dilakukan oleh timnas Indonesia. Belakangan ini kita melihat banyak nama-nama baru yang berasal dari Belanda dan negara-negara lain yang memperkuat timnas Indonesia. Tentu saja, hal ini tak lepas dari banyaknya darah Indonesia yang mengalir dalam diri orang-orang Belanda dan juga negara lain. Tapi tahukah kalian, kalau dari sekian banyak pemain naturalisasi Indonesia, ada beberapa yang punya darah dari Sulawesi. Siapa saja mereka dan bagaimana silsilah keluarga mereka sehingga bisa sampai ke Sulawesi? Mari kita bahas. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel ini supaya bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja mari kita memasuki pembahasan. Yang pertama adalah Mads Hilgers. Dia adalah pemain sepak bola yang lahir dan besar di Belanda, namun memilih untuk menjadi WNI demi memperkuat timnas Indonesia. Pemain sepak bola asal Belanda ini kini resmi menjadi warga negara Indonesia setelah melakukan sumpah pada 30 September 2024 di Brussel, Belgia. Proses ini dia lakukan bersama dengan pesepak bola lainnya, yaitu Eliano Reinders. Hilgers kini menjadi bagian dari timnas Indonesia, sesuai dengan rencana yang sudah diungkapkan oleh Ketua PSSI Erick Thohir. Keputusan ini tentu disambut baik oleh masyarakat Indonesia, terutama karena Hilgers memiliki darah keturunan Indonesia yang kuat dari pihak ibunya. Nama lengkapnya adalah Mads Victor Joseph Hilgers Tombeng, yang akrab dipanggil Hito. Dia lahir di Amersfoort, Belanda pada 13 Mei 2001. Nama panggilan Hito sendiri diambil dari nama belakang keluarganya, yaitu Hilgers dari nama ayahnya dan Tombeng dari nama ibunya. Jadi sebagai perpaduan dari nama ayah dan juga nama ibunya, maka lahirlah nama Hito, nama panggilannya. Hito memiliki darah keturunan Manado, Sulawesi Utara, dari ibunya. Ibunya bernama Linda Tombeng. Linda adalah anak dari pasangan Hendrik Victor Tombeng, kelahiran Ambon, dan Muhija Mukhtar yang lahir di Jakarta. Keluarga ibu dari Mads Hilgers ini masih sering bolak-balik Manado untuk bertemu dengan keluarganya di sana. Ibunya, Linda Tombeng, bahkan memiliki sebuah yayasan tunanetra di Manado sebagai bentuk kepeduliannya. Ayah Mads Hilgers, Vincent Frans Hilgers, adalah orang asli Belanda. Dengan campuran darah Belanda dan Indonesia ini, Mads Hilgers tumbuh dalam lingkungan yang kaya akan budaya dan tradisi dari kedua negara, Indonesia dan Belanda. Mads Hilgers bukanlah anak tunggal di keluarganya. Sejatinya, dia memiliki seorang kakak perempuan yang bernama Sarah Hilgers, yang kerap menemani ibunya kembali ke Manado untuk bertemu dengan keluarga besar mereka di sana. Saat ini, Mads Hilgers bermain sebagai bek tengah di klub FC Twente di Belanda. Dia
telah menandatangani kontrak di klub tersebut sejak 2020 yang lalu dan kontraknya baru akan berakhir di tahun 2026. Namun diperkirakan Max Hilgers akan segera meninggalkan klub tersebut usai banyak berita bahwa banyak klub-klub dari luar, dari Spanyol dan sebagainya yang mengincar Max Hilgers ini. Selain itu, Max Hilgers ini memiliki nilai pasaran yang tinggi, mencapai 171 miliar, menjadikannya sebagai pemain termahal di Asia Tenggara saat ini, dan tentu saja salah satu yang termahal di Asia. Dengan darah Manado yang mengalir di tubuhnya, Max Hilgers kini menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Indonesia, khususnya di Sulawesi Utara. Max Hilgers kini merasa lebih dekat dengan akar budayanya di Indonesia. Meskipun dia besar dan berkembang di Belanda, Max Hilgers selalu menyimpan kecintaan khusus terhadap Indonesia, terutama Manado sebagai tempat keluarganya berasal. Tom Hai adalah pemain kelahiran Belanda yang kini berusia 29 tahun. Pemain ini berposisi sebagai gelandang tengah dan bisa juga merangkap jadi bek tengah. Pemain ini sudah kenyang akan pengalaman. Pernah bermain di AZ Alkmaar Liga Belanda dan juga pernah membela klub Itali, Lecce. Kini dia berseragam SC Heerenveen dan berlaga di kompetisi utama Liga Belanda. Namanya sebenarnya tak asing di mata pecinta sepak bola Belanda. Tom Hai adalah salah satu gelandang terbaik yang ada di Eredivisie Belanda. Dia pun juga beberapa kali tampil bersama timnas junior Belanda. Namun untuk timnas senior dia belum pernah tampil bersama Belanda. Tom Hai baru-baru ini dinaturalisasi untuk menjadi pemain timnas Indonesia. Dia menjalani debutnya kala Indonesia mengalahkan Vietnam 3-0 beberapa waktu yang lalu. Tom Hai memiliki darah keturunan Indonesia dari sang kakek dan neneknya. Kakeknya berasal dari Solo dan neneknya berasal dari Sulawesi Utara. Sayangnya, tidak dijelaskan lebih lanjut Sulawesi Utara bagian mana yang dia maksud. Justin adalah salah satu pemain bertahan andalan timnas Indonesia saat ini. Pemain ini baru dinaturalisasi di akhir tahun yang lalu. Justin adalah salah satu dari banyaknya pemain muda yang dinaturalisasi oleh timnas Indonesia. Justin sendiri baru berusia 21 tahun. Klubnya saat ini adalah Wolverhampton Wanderers yang berlaga di Liga Inggris. Namun, Justin sendiri saat ini sedang dipinjamkan ke Cerezo Osaka, klub Liga 1 Jepang. Justin mendapat keturunan Indonesia dari sang kakek yang bernama Ferdinand Rudolf Hapner yang lahir di Makassar 11 Agustus 1948 silam. Jordi Amat adalah salah satu pemain bertahan terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Pemain yang satu ini bahkan beberapa kali menjadi kapten di timnas Indonesia. Ternyata Jordi Amat ini memiliki darah Sulawesi. Beliau merupakan keturunan dari Raja Siau. Siau sendiri adalah sebuah kerajaan yang terletak di Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro, Sulawesi Utara. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1510 dan didirikan oleh Raja Lokom Banua II. Kerajaan Siau ini berdiri hingga tahun 1956, di mana raja terakhirnya adalah David. Kerajaan Siau sendiri adalah kerajaan yang bercorak Kristen, yang mana mereka sangat identik dengan agama Kristen Katolik di Roma, Italia. Jordi Amat sendiri memiliki darah keturunan dari sang nenek yang bernama Isje Mas Villanueva. Sang nenek ini dulunya juga pernah tinggal dan besar di Makassar, sebelum akhirnya pindah ke Eropa di usianya yang kala itu masih 8 tahun. Neneknya inilah yang menceritakan kepada Jordi bahwa sebenarnya Jordi Amat ini punya darah raja di Indonesia. Jordi Amat sebenarnya kurang percaya dengan hal itu. Dia mengira neneknya itu cuma main-main saja. Tapi sang nenek justru menyuruh Jordi Amat ke Indonesia kalau dia sudah dewasa nanti. Jordi Amat tidak pernah menanggapi serius pernyataan neneknya itu. Jordi Amat kemudian tumbuh dewasa, menjadi pesepak bola handal, berlaga di Spanyol dan Inggris. Lalu kemudian takdir membawanya kembali ke Indonesia. Pada tahun 2022, Jordi Amat resmi mengambil sumpah dan menjadi warga negara Indonesia. Dan setelah dilacak garis keturunannya,
Ternyata memang benar, Jordi Amat punya darah bangsawan. Secara langsung dia kemudian diangkat oleh Dewan Kerajaan Kesultanan Adat Nusantara menjadi seorang pangeran. Beliau diberikan gelar Yang Mulia Pangeran Jordi Amat Maas. Tercatat, Jordi Amat adalah keturunan ke-111 dari Raja MD Kansil di Kerajaan Siau, Sulawesi Utara. Usai mendapat gelar tersebut, Jordi Amat merasa bahwa dirinya harus berkontribusi terhadap orang-orang di Siau. Namun, kontribusinya haruslah berasal dari ranah sepak bola. Olehnya itu, Jordi Amat mengatakan bahwa suatu saat nanti dia mau membangun lapangan sepak bola untuk anak-anak di Siau. Dia juga mau memberikan fasilitas sepak bola kepada anak-anak yang ada di sana.